Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Zulhijjah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kemarin kita bahas ayat pertama. Bunyinya apa? Idzas samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Kapan itu? Menjelang hari kiamat. Hari ini kita akan membahas ayat yang kedua yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat yang pertama. Ayat yang kedua itu berbunyi wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha artinya dan langit patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Jadi ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita mengapa langit yang sedemikian perkasanya, langit yang sedemikian apa kemarin? Tebalnya, langit yang sedemikian kokohnya, dia mau terbelah, bahkan mau untuk hancur berkeping-keping. Jawabannya ada di ayat yang kedua. Kenapa? Karena Allah memerintahkan langit untuk terbelah. Kalau jenengan masih ingat bahwa tema utama surat Al-Insyiqaq ini adalah
memberikan potret tentang contoh kepatuhan kepada Allah. Di ayat ini kita dikasih contoh sinten? Langit. Langit yang sebesar itu, sekuat itu, sehebat itu, sedahsyat itu, seperkasa itu, begitu mendapatkan perintah dari Allah untuk terbelah, untuk hancur, untuk menjatuhkan seluruh yang ada di dalamnya, bintangnya, bulannya, mataharinya, maka langit pun sami'na wa ata'na. Dan kepatuhan langit itu bukan sesuatu yang aneh, karena langit sejak diciptakan, setelah diciptakan sampai akhir penciptaannya selalu patuh terus kepada Allah. Sejak diciptakan, setelah diciptakan, sampai menjelang berakhirnya umur langit, langit tetap menunjukkan kepatuhannya kepada Allah. Berarti berapa momen ini? 3. Yang pertama, saat diciptakan. Yang kedua, setelah diciptakan, selama keberadaannya di alam semesta ini. Kemudian, ketika berakhir umur langit itu. Kita bahas satu persatu. Seperti apa kepatuhan langit saat diciptakan? Hal itu digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Surat Fussilat. Surat Fussilat. Ayat 11 sampai 12. Di dalam surat Fussilat ayat 11 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang awal proses penciptaan alam semesta ini. Faqala laha walil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan kepada bumi, I'tiya, kalian berdua datang ke sini. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang disuruh? Langit dan bumi. I'tiya, datang kalian berdua kemari. Tau'an au karha. Kalian mau datang dengan kepatuhan atau dengan keterpaksaan. Pokoknya datang. Kalian datang dengan kepatuhan, menurut sukarela datang. Gak mau, pokoknya harus datang, terpaksa pun kamu harus datang. Apa jawaban langit dan bumi? Qalata ataina ta'i'in. Maka langit dan bumi pun berkata, ataina, kami akan memenuhi panggilanmu wahai Rabbi, ta'i'in. Napa ta'i'in? Dengan penuh kepatuhan. Orang dadak dia apa? Seret-seret, ya. Arab sembayang ben dadakan di seret-seret. Siapa gue? Siapa? Langit? Apa nyong karo jenengan? Ya. Kemudian itu ayat keberapa tadi? 11. Ayat yang ke-12. Allah melanjutkan firman-Nya, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 7 lapis itu fi yaumaini. Berapa hari? 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha.
Setiap langit mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Kemudian kami, kata Allah, hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Lampu nopo? Neon apa pohlam? Hah? Lampu apa? Bintang-bintang. Wa hifdha, yang fungsinya selain untuk hiasan juga untuk menjaga langit dari maling. Ono maling. Maling apa? Setan. Loh, ngapain memang setan? Ingin mencuri berita. Kepo. Loh, ngapain dia mencuri berita? Untuk menjadi inforjin. Itu informan. Nah, informan kan informasi manusia. Itu tuh informan, untuk menungsa. Maka inforjin. Untuk siapa? Dukun. Nah, panjenengan ngertos. Ya, dukun gue dua inforjin. Jadi dukun itu berkolaborasi dengan jin, dengan setan. Sudah. Lihat bagaimana langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla 7 lapis, gak ada langit yang protes kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Rabbi, kenapa pitu? Dene ora 8 baik. Kenapa 7 wahai Rabbi? Kenapa bukan 8? Atau kenapa bukan 6? Gak ada langit yang seperti itu. Atau langit yang lapis pertama juga gak protes, wahai Rabbi, bosan mengisor terus. Sekali-kali pengen apa? Gantian langit kedua turun. Gak ada yang gitu-gitu. Yang biasa protes niku sinten? Lagi-lagi kula kali jenengan. Dikasih umur panjang, protes, dening ora mati-mati. Dikasih umur pendek, protes, dening nembe lahir wis mati. Subhanallah. Dikasih sama Allah Azza wa Jalla kewajiban sholat sehari 5 kali, protes, kenapa enggak seminggu sekali? Yang lebih parah lagi, kenapa enggak setahun 2 kali? Ya. Orang asing protes, iya ngomong ora, tapi ya sembayangnya kur setahun ping pindo. Kuwi jenengane protes. Ya. Dikasih sholat 5 kali sehari, minta korting sampai berapa? Setahun 2 kali. Diwajibkan zakat 2,5%, cuma setahun sekali, protes. Masa saben tahun ya suwe-suwe? Untung. Nanti lama-lama habis. Masa tahun ini 2,5%, 2,5%, nanti lama-lama habis. Iya, kalau misalnya selama itu Allah Azza wa Jalla tidak ngasih jenengan. Bukankah kewajiban zakat itu kalau sampai nopo? Nisab. Kalau setelah dikeluarkan 2,5%-nya, tahun depannya nggak sampai nisab, nggak wajib. Berarti ketika tahun depannya sampai nisab, apa artinya? Artinya jenengan tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setelah dikurangi 2,5%, tahun depannya masih tetap nisab. Berarti itu ditambah sama Allah. Kenapa protes? Dan yang diminta sama Allah cuma berapa? 2,5%. Medit temen sih. Kenapa sih pelit banget cuma 2,5% aja protes? Padahal Allah boleh enggak? Boleh enggak? Dibalik gue keberapa? Bukan 2,5%. Dibalik berarti
97,5%. Boleh? Boleh atau tidak? Terserah Allah. Wong Allah yang ngasih kok. Terserah Allah. Gini nih ya, saya kasih ilustrasi ya. Saya punya duit 100 juta. Ada nih. Kemudian saya bilang sama jenengan, nih saya punya duit 100 juta. Titip ya, titip. Ya. Kemudian saya ambil berapa? 97 juta 500. Kemudian saya kasih, oke, sing 2 juta 100 nggokok. Boleh protes? Boleh protes nggak? Oh, enak protes. Wis diwai protes. Kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah perintahkan keluarkan berapa? 2,5%. Kenapa protes? Orang sopan temen. Ya. Manusia protes dengan aturan Allah itu menunjukkan ketidaksopanan manusia kepada Allah. Begitu banyak yang Allah berikan, Allah cuma memerintahkan mengeluarkan sedikit sekali. Kok protes? Mbok ditiru sinten? Sinten loh? Langit. Yang enggak protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh 7 lapis manut, disuruh di atas manut, di tengah manut, di bawah manut. Itu poin yang pertama. Kepatuhan langit saat nopo diciptakan. Baik. Yang kedua. Apa yang kedua? Apa yang kedua tadi? Setelah diciptakan. Langit enggak cuma patuh kepada Allah pertama kali diciptakan. Setelah diciptakan, selama keberadaan mereka di alam semesta ini, maka mereka tetap nurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kasih gambaran bagaimana makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai lampu-lampu tadi. Apa tadi lampu-lampu tadi? Bintang, bulan, matahari. Bagaimana mereka nurut kepada Allah Azza wa Jalla untuk berjalan sesuai dengan garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah jelaskan itu? Di dalam firman-Nya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Surat apa? Yasin. Masa kelalen surat Yasin? Ya. Jangan kemudian jenengan maca Al-Kahfi terus jadi kelalen surat Yasin. Ya, jangan dilupakan surat Yasin. Ya. Karena surat Yasin bagian dari Al-Quran. Masa bagian dari Al-Quran dilupakan? Dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40. Ayat berapa? 38 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Bagaimana tempat peredarannya? Terbit dari timur, berjalan sampai ke atas, kemudian tenggelam ke arah barat. Sudah berapa lama matahari seperti itu? Pinten tahun? Hah? Ribuan tahun, jutaan tahun. Gak pernah sehari pun matahari protes. Gak pernah sehari pun matahari mengeluh, bosan. Pengen sekali-kali dari utara terbenam di selatan. Gak pernah matahari seperti itu. Lagi-lagi sing alasannya bosan sama menungso. Bosan ngaji terus. Ya. Itu
bagi manusia. Baik, ini bicara tentang matahari. Allah lanjutkan firman-Nya, wal qamara. Kalau tadi matahari, kalau wal qamara apa? Bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Begitu pula bulan, kami telah tetapkan tempat-tempat peredarannya sampai kembali seperti semula. Bulan pertama kali muncul di tanggal 1 kecil, lama-lama jadi bulan sabit. Setelah jadi bulan sabit jadi bulan separuh. Tanggal 13, 14, 15 jadi bulan purnama. Setelah sampai puncaknya bulan purnama, secara bertahap berkurang jadi separuh lagi, jadi bulan sabit lagi, sampai enggak kelihatan lagi. Sudah berapa lama bulan menjalankan perintah Allah seperti itu? Sama kayak matahari. Gak pernah sekalipun itu bulan protes kepada Allah. Saya pengen tanggal 1 langsung apa? Bunder. Gak pernah. Bosan wahai Rabbi, bentuknya gitu-gitu terus, sekali-kali kayak bentuknya kayak apa misalnya? Kayak donat apa kayak ya, atau sekali-kali saya pengen muncul dalam bentuk segitiga, bosan bunder terus, sekali-kali pengen kotak. Laki-laki yang biasa protes seperti itu sinten? Manusia. Coba bayangkan matahari dari awal sampai akhir terbit terus di timur, tenggelam terus di barat. Satu-satunya matahari berubah terbit dari barat kapan? Pas hari kiamat. Kenapa terbit dari barat? Karena menaati perintah Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat beliau Abu Dzar. Sinten? Abu Dzar. Nama panjangnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Dzar hina gharabatis syams. Pada suatu hari ketika matahari terbenam, Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Atadri aina tadhhab?" Wahai Abu Dzar, tahu enggak kamu matahari ini pergi kemana? Jadi ketika tenggelam, matahari itu kemana? Pertanyaan siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar menjawab, yang lebih tahu kemana perginya matahari sinten? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW menjelaskan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy fatasta'dhin fayu'dhan laha. Matahari itu terbenam untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsy-Nya. Lalu matahari minta izin kepada Allah. Minta izin apa? Untuk terbit lagi. Di mana? Di timur. Terbenam di mana? Barat. Setelah terbenam, matahari sujud kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar diizinkan untuk terbit lagi. Maka Allah pun mengizinkan. Allahu Akbar. Begitu nurutnya matahari, setiap hari sujud, minta izin, diizinkan terbit. Nabi SAW melanjutkan, wa yushiku an tasjuda fala yuqbal minha wa tasta'dhin fala yu'dhan laha. Dan akan datang suatu hari matahari minta izin untuk terbit dari arah timur dan tidak diizinkan oleh Allah. Terus apa yang terjadi? Yuqalu laha,
Malah disampaikan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Kembali kamu ke tempat asalmu ketika kamu menghadap kepadaku. Di mana? Di barat. Kan matahari menghadap kepada Allah saat terbenam di barat. Begitu dia minta izin kepada Allah untuk terbit di timur, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tempat awalmu, yaitu ketika engkau terbenam. Fatatlu'u min maghribiha. Saat itulah matahari terbit dari arah barat, dan itulah tanda hari kiamat. Sekali-kalinya itu matahari terbit dari arah barat. Selain itu matahari terbit terus dari timur. Itulah kepatuhan matahari. Bandingkan dengan manusia yang selalu diberi arahan oleh Allah Azza wa Jalla, kerjaannya protes. Sudah dijelaskan oleh Allah, ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak makanan yang halal apa yang haram? Yang halal. Protes. Pengen sekali-kali nyicipi daging babi. Kayane sing sikile papat ya enak. Sing sikile papat kan ora Qur'an SU. Kan masih banyak yang kakinya 4. Apa? Jenengan mau daging kambing boleh, daging sapi boleh, daging onta boleh, daging kerbau boleh, daging domba boleh, daging rusa boleh, daging kuda boleh. Apa lagi? Yang kaki 4 apa lagi? Kelinci boleh, kucing ya boleh. Ya. Yang kaki 2 apa? Ayam boleh, bebek boleh, burung dara boleh, entok boleh, burung puyuh boleh. Yang ada di air apa? Wah, lebih awek akeh mani. Arab iwak cair olih, lele olih, patin olih, gremeh olih, jadi kencot set. Yang halal banyak banget protes pengen nyicipi yang haram. Minuman pun juga demikian. Minuman yang halal yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla melimpah ruah. Ngapa datakan nyicipi bir? Ya. Kayak ndak ada. Yang anget ada, yang halal, yang dingin ada, yang anget. Masya Allah, pengen kopi ada, teh ada, jahe su ada, apalagi ronde butuh randa. Ronde ada, apalagi sekoteng ada, banyak banget. Yang dingin lebih banyak lagi. Dawet, es buah, jus semangka, jus jambu, jus melon, jus lemon, banyak banget. Kenapa mesti kemudian protes minta yang haram? Nyari duit, bisnis apapun boleh, dengan cara apapun boleh, yang penting tidak melanggar agama, itu saja. Jadi aturannya cuma satu, tidak melanggar aturan agama. Jenengan mau bisnis apapun, mau dengan cara apapun, yang penting tidak melanggar agama, boleh. Kenapa kemudian muncul, wah nek orang nganggo riba ora mungkin. Subhanallah. Itulah manusia. Kerjaannya protes. Sudah 2 ya. Pertama apa? Ketika pertama diciptakan. Yang kedua? Setelah diciptakan. Yang ketiga, saat akhir keberadaan di alam semesta ini.
Di mana Allah ceritakan? Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 2. Apa bunyinya? Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah, isinya berhamburan, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, semuanya berhamburan, padam, gelap gulita. Kenapa itu terjadi? Allah jelaskan di ayat selanjutnya, wa adzinat li rabbiha. Karena langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqalaha wa huqqat, dan pantas langit patuh karena memang track recordnya. Apa track recordnya? Karena jejak rekam jejaknya memang dari dulu patuh. Mulai dari diciptakan sampai setelah diciptakan hingga menjelang berakhirnya umur langit selalu patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh langit tersebut dalam hal kepatuhan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.